Rasil TV, untuk Islam yang satu. Terima kasih sekali lagi masih tetap bersama Rasil TV dan Radio di acara Parenting Solution bersama Ustadz Abu Bakar Baraja. Dan kita boleh langsung ke beberapa pertanyaan yang juga muncul yang lain ya. Ini dari, tidak ada namanya. Assalamualaikum. Memang sebuah pelukan itu luar biasa dahsyatnya. Saat putri saya marah atau sedih, biasanya meledak-ledak. Tapi sebuah pelukan tanpa kata-kata sangat menenangkan. Bisa diberikan penjelasannya secara ilmiah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa penelitian kita bisa lihat. Kita bisa dapatkan penelitian di dalam satu buku. Di situ disebut dengan bukunya Biopsikologi. Ada satu kisah. Ini di sana di buku itu seperti diadakan satu percobaan simpanse. Jadi simpanse ini ada dua anak simpansenya. Yang satu anak diadakan bersama dengan ibunya, dipeluk, disusui, ya, didekap sama si ibunya. Yang satu lagi anak ini diberikan dengan ibu buatan, ibu karet gitu ya. Tetap dikasih susu dengan susu botolnya seperti itu. Nah, kedua anak tersebut sampai dia tumbuh besar, mulai dia bermain. Nah, ketika dia bermain, kita bisa lihat, di situ diperlihatkan bahwa anak yang berada di pelukan ibunya, ya, si simpanse anak tersebut bermain dengan riang gembira. Tapi yang dengan karet ini, dia bermain ketika ada sesuatu yang tidak pas mungkin dalam proses itu, dia langsung membenturkan dirinya pada pohon, pada yang lain, lari ke sana, lari ke sini, nggak bisa diam. Jadi kita perhatikan, anak yang selalu mendapat dekapan dari ibunya sejak dia lahir hingga 2 tahun, disusui, dia akan melihat ada proses ketenangan. Bukan itu. Namun setelahnya juga, informasi juga mempengaruhi. Informasi. Jadi dekapan itu. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa. Saya masih ingat, saya lupa saya membaca di mana, tapi saya masih ingat. Ketika terjadi kekeringan yang sangat luar biasa di Ethiopia pada tahun 80 sekian, saya lupa. Ya, seorang dokter dari satu negara, dia berada di sana. Dia mengunjungi karena ada satu bayi. Sang bayi ini menangis terus. Di sana nggak ada air, nggak ada makanan. Maka banyak yang meninggal. Banyak yang tidak mampu lagi bertahan hidupnya. Seorang dokter ini melihat kepada seorang ibu yang sedang menggodok air, menggodok sesuatu. Si anak diam. Kemudian dia menangis lagi karena tahan lapar. Kemudian digendongnya. Dan dia masih bertahan sekian lama. Sedangkan anak-anak yang di sampingnya, yang di tempat yang lainnya, tidak bertahan hidupnya. Kemudian si dokter itu bertanya kepada si ibu, kamu berikan apa? Si ibu mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang kamu lakukan pada anak ini? Setiap dia menangis, saya peluk. Tiap dia menangis, saya peluk. Dan dia diam. Akhirnya diperiksa sama si dokter. Metabolisme anak tersebut masih kuat, masih bertahan. Subhanallah. Nah, ini jawaban bagaimana bahwa pelukan itu bisa membuat. Ketika kita takut, maka metabolisme kita berantakan. Makan juga nggak enak. Ya, kita kalau bingung, makan seadanya. Nggak terasa, toto penuh terus kenyang, kita nggak terasa karena kita kebingungan. Tapi ketika kita tenang,
Kita melakukan segala sesuatu menjadikan tenang. Pelukan akan membuatkan tenang. Dan metabolisme kita akan bertambah kuat. Insya Allah seperti itu. Jadi penjelasan ilmiahnya ada. Dan Insya Allah. itu yang perlu sering kita lakukan deh rasanya. Nggak nunggu ada masalah dulu. Tapi kadang-kadang mendekap anak di usia sudah agak lepas dari SD kelas 1, kelas 2 tuh mereka menolak juga deh kadang-kadang. Kenapa tuh? Sampai sekarang pun sebaiknya. Saya pun kalau masih ada ibu saya di samping saya suka memeluk. Saya hanya meluk sekarang. Ya, ibunya juga meluk juga. Oh, tadi dari Ibu Tia di Cengkareng. Ibu Tia Cengkareng. Ya. Sekarang saya lanjutkan kembali. Ini anak saya 15 tahun. Kalau main game saya temani kok sambil tiduran. Kadang-kadang dia suka datang nempelin pipinya ke saya. Tapi main gamenya ini loh. Iya. Tetapi waktu dia menempelkan pipinya, mendekatkan dirinya, waktu ditanya, dia jawab selalu, nggak apa-apa kok. Ya, betul. Sangat baik. Coba kita perhatikan. Setiap anak itu membutuhkan sentuhan. Ada yang disebut dengan kehilangan sentuhan. Di dalam satu buku saya, Memberikan Teladan pada Anak, saya menulis tentang beberapa kehilangan. Nah, ketika terjadi kehilangan, diantaranya adalah kehilangan sentuhan, itu membuat anak kita itu tidak nyaman. Maka dia lari ke sana, lari ke sini. Ini yang disukai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang disukai. Ketika seorang anak sedang mengalami kehilangan sentuhan, ini yang sering terjadi, anak-anak kita hancur, berantakan karena pergaulan, karena perbuatan sesuatu. Karena tidak. Mungkin anak kita berada di rumah terus. Anak kita berada di rumah, tidak pernah main, tidak apa. Ya. Tapi ketika dia keluar, karena dia tidak bisa mendapat sentuhan, maka disentuh oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dia merasakan bahagia. Wow. Disenggol, dipepet, itu di pinggir jalan, di mal-mal. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu suka menyentuh, suka menyengger, suka menyenderkan itu, nanti dia merasakan nyaman. Kelihatan anak tersebut merasa nyaman saat itu didekatkan, dirayu. Terjadi perbuatan yang Allah tidak sukai. Anak kita berantakan karena dia kehilangan sentuhan. Tapi kalau dia sudah mendapatkan sentuhan, ketika ada orang yang mencoba menyentuh, dia akan menolak. Ngapain? Karena dia sudah dapat itu. Dia nggak butuhkan. Dia membutuhkan yang lain. Dia membutuhkan ekspresi dirinya dan sebagainya. Nah, kita perhatikan. Ketika dia kehilangan, pada saat itu dia akan mencari. Ada yang memberikan, dia dapatkan. Oleh karena itu, berikan. Nah, ketika dia lagi asik main game, tiba-tiba pusing palanya, kesel, nggak nyaman. Ada ibunya disamperin, dia pipinya, dia memeluk, dia tiduran. Itu rasa nyaman. Rasa nyaman. Rasa enak, aman. Dia pergi kepada ibunya atau orang yang dia rasakan nyaman buat dirinya. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu, jangan bikin hilang sentuhan pada anak-anak kita. Jangan bikin hilang. Ada satu kisah. Sudah umur 30-an. Ya, dia selalu mengatakan dia berat. Saya katakan, coba kamu peluk papa kamu. Dia bilang, nggak mungkin. Oke, kalau gitu kamu pegang dia. Tentu pegang saja, gandeng dia. Gandeng. Maka pada saat itu dia merasakan. Itu dalam konsultasi dia terus-menerus memegang, gandeng, bingung. Sampai terakhir papanya datang. Dia katakan seperti ini. Apakah anak saya butuh saya? Iya, peluk anakmu. Kaget sih bapak. Loh, berarti dari dulu saya nggak pernah memeluknya. Perasaan ada momen-momen tertentu yang dibutuhkan. Saat anak-anak lagi main tuh, lagi bermain, kita datang memeluk, dia nggak butuh. Dia lagi bermain, dia lagi asik bermain, kita datang, kita peluk. Dia kesel, mama kenapa sih kayak gini? Tapi ketika dia lagi senderan sama kita,
dia nyenderin kita bilang, kamu kenapa sih? Kita lagi nonton. Akhirnya nggak dapet. Ya nggak boleh. Ketika dia lagi senderan sama kita, rangkul dia. Tinggalkan filmnya, tinggalkan tontonannya, tinggalkan transaksi jutaan untuk berikan kepada anak kita. Karena kalau dia tidak dapat, jutaan itu akan berlipat kita akan keluarkan buat anak kita yang telah tersiksa hidupnya. Mahal harganya. Terima kasih. Tarik nafas, karena kita masih melakukan hal yang sama, sadar atau tidak. Pada saat dia bermain, ini pertanyaan yang dikirim oleh ibu dari Sukabumi, sepertinya dari ibu Ummu Jeisha. Tolong pencerahannya tentang anak laki-laki saya yang bungsu, saya yang tidak disebutkan usianya. Kalau kami bergabung ngobrol dengan yang lain, dia selalu melarang. Karena ibunya mungkin ngobrol dengan yang lain tadi. Dengan cara minta pergi. Dan kadang-kadang ini terjadinya memang baru beberapa bulan terakhir. Apakah karena dia punya kemarahan terhadap kami atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan. Tiba-tiba, seringkali kita nggak pernah sangka anak kita tiba-tiba berubah. Ya, kasus yang kedua yang tadi siapa namanya itu? Ya, kasus yang kedua itu tiba-tiba dia marah-marah. Anaknya manis, nice, dia senangin sama orang. Anak ini dewasa ya. Oh si mama bangga, anak gue bahagia. Anak gue disenengin sama orang lain. Katanya capek meladeni orang lain. Capek ngeladenin orang lain. Nah ketika itu terjadi, tiba-tiba berapa bulan ini, si anak tersebut setiap kali si mamanya lagi ngobrol sama tetangganya atau sama siapa saja, selalu ada aja tuh yang bikin kita, ntar dulu, ya. Apa yang terjadi pada anak itu? Karena dia butuh. Kenapa sih mama asik banget sih sama si Pulan siapa gitu? Kok asik banget sih ngobrolnya? Kalau sama saya kok nggak asik? Ya. Kalau sama anaknya harus begini loh kamu, harus begitu ya. Nih, hati-hati, jangan duduk situ. Ayo, banyak sekali yang membuat sumpek. Ini minum dong, makannya yang benar. Lagi asik makan, lagi menikmati, makannya cepat habisin. Maksud kayak gitu aja lama banget makannya. Coba kalau kita ngobrol sama orang lain, menyenangkan. Si anak ngelihat, saya kok digituin. Kenapa sih nggak seperti kayak mama ngomong sama teman itu ke sayanya? Dia pengen digitukan juga, diketawa, senyum. Oh iya. Tapi kalau coba kita perhatikan. Kita ngomong sama orang lain, kita, oh iya, tapi kalau sama anak, enggak, mama nggak mau kayak gitu. Ini yang membuat anak itu tidak gergetan. Maka kita perhatikan anak kita, lihat. Apa yang kita buatkan pada orang lain, lebih kepada anak kita. Dekatkan anak kita, senyumkan. Lakukan sesuatu apa yang diinginkan, yang dibutuhkan pada saat itu. Pada saat itu. Ketika dia butuh kita, dekatkan dia. Samperin dia. Tinggalkan semua. Tinggalkan. Cuma hanya beberapa menit. Setelah itu dia bahagia. Dan kita akan bahagia selamanya. Sepanjang masa. Kita akan bahagia sepanjang masa. Jika kita berikan. Dia mendapatkan dari kita. Insya Allah. Subhanallah, kalau pertanyaannya mungkin jawabannya bisa dibuat materi minggu-minggu berikutnya, bisa saja di sini karena banyak sekali yang akan merasakan keuntungan mendengarkannya. Putra saya itu nggak berhenti merokok. Dia merokok terus, di pesantren merokok, diam-diam dulu sama teman-temannya pada ngerokok. Sekarang sudah SMA dan Ibu Rizky di Sawangan ini sangat sedih karena sulit sekali menasehati putra kesayangannya untuk berhenti merokok. Aku harus bagaimana nih Pak Ustadz? Ini bagus sekali. Ya. Kita ketahui apa yang membuat seorang anak itu merokok. Dia mencoba. Kata mencoba. Kita bersih. Ya. Kita garis bawahi mencoba. Awalnya dia tidak menyukainya. Awalnya dia tidak tahu apa itu rokok. Ya, baik atau tidak, dia tidak tahu.
Tapi ada sesuatu di kepala dia. Ada sesuatu yang tidak nyaman pada dia. Saya kembalikan kepada pelukan. Ada sesuatu yang tidak nyaman ke dalam pikiran dia. Yang selalu diomelin terus. Direndahkan, diremehkan. Ketika dia melihat orang lain merokok. Kita perhatikan. Kita perhatikan saja. Kalau orang merokok, itu nikmatnya bukan main. Seperti kayak nggak ada orang lain. Ya, kalau lagi ngerokok tuh tenang. Orang ngeliat, si anak ngeliatin, enak juga ya. Karena dia melihat pertama visual. Begitu melihat mamanya muka gini, kamu udah belajar belum? Ini yang membuat sumpek. Ya, kita bukan bagaimana caranya dulu. Kita perhatikan dulu. Jangan yang masih anaknya belum sampai merokok, jangan dilakukan agar supaya anak itu bisa merokok. Itu yang paling penting, preventif. Oke. Dia mencoba, dia lihat. Kemudian dia mencoba. 1 kali ngumpet, 2 kali ngumpet, 3 kali ngumpet. Terus menikmati. Akhirnya dia sudah menjadi adiktif buat dirinya. Edik ya? Adiktif. Adiktif. Gimana tuh jadi dia? Dikejar. Dia udah gak ngeliatin lagi ada orang anak itu. Dia yang menunjukkan, ini loh enaknya ngerokok. Apa yang membuat dia? Karena proses ini. Ada yang tidak merokok, tapi dengan perbuatan yang lainnya. Dengan berbagai macam pelarian. Merokok itu adalah merupakan proses pelarian. Yuk, kalau dia lari, nah sekarang bagaimana solusinya? Kalau dia lari, pegang. Kita pegang. Kita kadang-kadang berlari, bukan kita ikut ngerokok. Kita gandeng dia. Anak itu kita gandeng. Kita gandeng. Gitu dia lari untuk merokok, bukan berarti kita lepas, atau kita marahin, atau kita tarik. Tidak. Tapi bagaimana kita menggandeng dia, begitu dia melakukan sesuatu, kita lepas sebentar. Kemudian tarik lagi. Yuk, dekatkan lagi. Maksudnya, kita tahu dia merokok. Jangan bahas tentang merokok. Alihkan ya. Terus kita berbicara dengan dia kebaikan. Apa yang membuat dia senang? Apa yang membuat dia bahagia? Berikan dia. Dan perhatikan. Kita boleh mengatakan rokok itu tidak baik. Selesai. Kalau kita minta. Bukan ceramah setengah jam ya? Bukan ceramah. Kalau kita minta, mama nggak mau kamu ngerokok. Jangan rokok itu bahaya, rokok itu begini. Dia nggak akan dengar ya? Tapi kita cuma mengatakan, mama berharap kamu tidak merokok. Teruskan. Dia punya image. Ketika mau ngambil rokok itu, mama nggak suka merokok. Karena mamanya bahagiakan dia. Kalau mamanya udah membahagiakan dia, terus kita bilang gini, mama nggak suka kamu merokok. Mama bahagia. Mama nggak suka. Kalau dia mendapatkan pada seseorang, mamanya, ayahnya, tantenya, siapa saja dia suka. Karena dia dapat pada dirinya sesuatu yang dia sukai. Ketika orang itu mengatakan, jangan lakukan itu. Dia tidak akan lakukan. Kalau kita menyintai Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah katakan, jangan dekatkan itu. Kita nggak akan mau dekati. Karena kita menyintai Rasulullah. Kalau kita cinta pada Allah. Larangannya Allah, kita tidak akan lakukan. Perintahnya kita akan lakukan karena kita cinta. Nah, oleh karena itu bagaimana anak ini bisa senang sama kita ketika kita menyampaikan dia akan ikuti kita. Jadi bukan larangan dulu. Membuat dia bahagia, memasukkan harapan kita tepat. Dia dalam keadaan bahagia hanya itu ya yang bisa. Ketika dia senang sama kita, dia sudah menyintai kita, dia sudah menyayangi kita, dia sudah melakukan satu kebaikan pada kita dan kita sudah melakukan tersebut, maka pada saat itu ingatkan. Fadzakir. Cukup ingatkan. Gak perlu kita bertentangan, gak perlu kita marah. Kita cukup mengingatkan. Maka berikan dulu. Ketika dia mendapatkan, ayo kita ajarkan dia. Ayo kita arahkan dia. Ya Allah, insya Allah. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau mau minta sesuatu ngasih dulu gitu ya. Ngasih kebahagiaan dulu baru minta Allah dia nurut aja berikan gitu ya. nafas kita. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Tia di Jakarta. Anak saya kelas 12 berarti SMP
SMA ya. SMA kelas Pernah 3. tiba-tiba berbicara keras ke saya yang membuat saya jadi kaget dan langsung bereaksi dan membalas dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Saya sangat menyesal karena memang tidak biasanya dia seperti itu. Apa yang harus saya lakukan kalau terjadi lagi hal-hal spontan seperti itu? Saya ini masih suka marah dan meledak-ledak. Agar tidak mengulangi apa yang terjadi dan bisa tetap tenang menghadapi hal-hal semacam itu, mohon dicerahkan. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan, pemirsa. Jangan kita lihat anak kita yang menyakitkan, bukan itu. Tapi paniknya kita, kagetnya kita, seremnya kita terhadap perbuatan anak itu pada kita. Ya Allah, anak ini nanti dia berdosa pada Allah, Allah nggak suka sama. Terus nanti bagaimana anak saya begitu? Paniknya kita karena kita ketakutan, karena kita kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran itulah yang membuat interaksi, komunikasi kita terjadi benturan. Hindari panik. Bagaimana menghindari panik? Ketika kita mendengarkan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, alihkan perhatian kita. Tidak memperhatikan perbuatan anak itu. Tidak mendengarkan perbuatan kata-kata anak itu. Tapi alihkan ke sesuatu yang membuat kita lihat. Anak saya sudah ganteng. Perhatikan anak kita, bukan kita buang muka. Bukan kita larikan pikiran kita, kita nggak dekatkan dia, kita pergi jauh. No. Lihat dengan senyuman. Berikan senyuman dan pikirkan, anak saya sudah mulai besar. Anak saya sudah mulai ganteng. Perhatikan, dia membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan sesuatu. Yuk, kita berikan sesuatu yang dia butuhkan. Itu yang dipikirkan kita, sehingga kita nggak akan panik. Kata-kata yang menyakitkan, perbuatannya yang kita tidak sukai, singkirkan dulu. Berikan dulu apa yang dia butuhkan. Perhatikan anak kita sudah besar. Rambutnya udah agak panjang. Kalau dipotong lebih manis lagi. Itu yang kita pikirkan. Bukan perbuatan, bukan kata-katanya. Satu itu yang penting sekali. Setelah itu, kelihatan dia sudah cooling down. Dia sudah mulai menurun. Saat itu, mulai kita berbicara. Kita mendekatkan dia dengan bahasa, dengan kata-kata yang baik. Dengan bahasa, dengan kata-kata yang baik. Bagaimana sih caranya bahasa yang baik dan sebagainya? Ikut pelatihan komunikasi. Ya. Kalau diterangin satu persatu kayak gini, ya nanti acara yang lain nggak ada. Kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf karena waktunya memang sangat terbatas. Tapi mudah-mudahan acara ini bukan datang 2 minggu sekali, mudah-mudahan, karena tidak ada sekolah menjadi orang tua dan ini akan sangat membantu sekali bagi kita untuk dapatkan ilmunya dengan instan ya, karena mendengar apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja membuat kita semakin merasa mudah melangkah menghadapi buah hati kita yang kadang-kadang memang sangat sulit untuk kita hadapi, entah karena kitanya yang tidak pandai atau karena memang anaknya yang sulit. Tapi sebelum kita berpisah, rangkuman bahasan silahkan terlebih dahulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masih tetap membahas dengan proses membangkang ini. Ya, kita masih akan membahas lagi. Karena kemungkinan bisa kita akan membahas menjadi 3 atau 4 kali. Kita baru 2 kali ini. Ya, yang ketiga dan keempat. Karena ini memang harus dipola dengan baik. Ya, jadi berarti perubahan sikap seorang anak tersebut, ya, oke. Jadi kita perhatikan perubahan sikap. Sekali lagi saya sampaikan, perubahan sikap yang tadinya baik menjadi tidak baik bukan berarti penyimpangan,
tapi ada sesuatu yang terjadi pada anak kita. Nah, oleh karena itu, yang kita perhatikan bukan kejadiannya, bukan perbuatannya, tapi yang kita perhatikan perubahan tersebut. Ada apa? Bukan kenapa. Kalau kita bertanya tentang kenapa dia seperti itu, kita akan terus terjadi benturan. Tapi yang kita pertanyakan adalah ada apa? Kemudian kita cari apa yang terjadi. Sebelumnya, bagaimana ketika kita bisa mendapatkan kejadian tersebut, maka bagaimana kita melakukannya, memperlakukan anak tersebut sehingga proses perubahan tersebut tidak terus berjalan ke negatif. Kalau kita lakukan perubahan, maka dengan sendirinya anak itu akan berubah kembali dan dia akan jalan kepada jalan yang baik. Ingat, panik, cemas karena sesuatu yang terjadi pada anak kita akan membuat anak kita bertambah melakukannya. Oleh karena itu, ketika kejadian tertentu, alihkan perhatian kita bukan kepada perbuatan anak tersebut, tapi bagaimana kita memandang anak itu yang bagus. Anak itu adalah amanat dari Allah, anak itu adalah kebahagiaan buat kita. Ini akan kita membuatkan bahagia. Anak kita yang kita bahagia, maka akan transfer kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, ciptakan kebahagiaan bersama. Subhanaka wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abu Bakar Baraja, dan sekali lagi untuk teman-teman dimanapun Anda dapat menyimak acara dari TV dan Radio Silaturahim. Seperti yang tadi saya katakan, hanya dengan Rp25.000 deh kalau nggak salah, buku ini dapat Anda peroleh, dan Anda tinggal hubungi WA saja atau SMS ke 0815 918 7799 ya, 0815 1918 7799. Mudah-mudahan kita akan semakin mampu menjadi orang tua yang mengantarkan anak-anak kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak adalah amanah yang tidak bisa tidak menjadi bagian dari perjalanan keberhasilan kita atau tidak. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih pagi ini juga kepada Khalid Mustafa, kemudian Switcherman TV ada Rian Al-Falsabi di sana, dan juga Muhammad Zain, terima kasih ya, serta tentu saja seluruh kerabat yang bertugas lainnya. Mudah-mudahan acara ini benar-benar dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.